Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Nah, untuk edisi kali ini saya akan membuat video berdasarkan usul yang diberikan oleh subscriber Amirhan Official, yaitu Bang Daniel Lizard. Nah, terima kasih telah memberikan usul terkait hal apa saja akan kita bahas pada topik kali ini. Oleh karena itu teman-teman, tetap stay tune here. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan satu hal teman-teman, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lainnya agar ilmu ini bisa menebar ke semua orang. Dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang menginspirasi. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa tema kali ini merupakan usul dari subscriber kita, yaitu Daniel Lizard. Nah, teman-teman semuanya, di sini beliau memiliki usul ada 4 hal mengenai tema kita pada edisi kali ini yang harus kita bahas secara tuntas tentunya. Yang pertama adalah bagaimana cara menghilangkan grogi ya dalam berbicara di forum-forum umum ataupun dalam hal menyampaikan informasi kepada publik. Nah, teman-teman semuanya, acap kali kita dalam hal berbicara tentunya tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita punya. Nah, ada beberapa tips yang saya berikan terkait pertanyaan ini, teman-teman. Nah, kebanyakan kita berbicara tentu dengan rasa takut yang begitu mendalam. Inilah faktor utama kenapa kita grogi saat berbicara. Dan juga ada faktor kurangnya persiapan. Kalaulah persiapan kita tidak dibuat sedemikian rupa dengan tidak jauh-jauh hari, nantinya dikhawatirkan ketika teman-teman tampil, ini akan membuat teman-teman menjadi grogi dan lupa akan apa yang akan disampaikan. Oleh karena itu, pertama, hilangkan rasa malu. Yang kedua, teman-teman harus bersiap ya, harus buat persiapan yang matang. Ini sangat penting sekali. Dan jangan sampai melalaikan ini. Ketika teman-teman menganggap ini suatu hal yang enteng, nanti pun ketika teman-teman tampil, teman-teman akan menjadi orang yang bisa jadi arogan akan diri sendiri. Karena teman-teman tidak punya persiapan, tapi merupakan satu bentuk hanya upaya bagaimana meyakinkan orang, tapi sebenarnya apa yang kita sampaikan di luar konteks itu. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab kita grogi. Kemudian juga ada faktor penyebab kenapa kita grogi juga, sehingga muncul kalimat ataupun kata a, i, u, e, o. Nah, ini banyak sekali terjadi karena apa, teman-teman? Pertama, karena ketergesa-gesaan, itu jadi faktor. Kemudian juga karena tidak memahami apa yang akan disampaikan, karena kebanyakan orang dalam berbicara di forum-forum umum banyak yang menghafal. Saya katakan, teman-teman semuanya jangan suka menghafal, konteksnya adalah berbicara depan umum. Ya, konteksnya berbicara depan umum itu teman-teman harus banyak memahami. Buatlah nanti ketika di tahap persiapan sebelum Anda berbicara, buat yang namanya poin-poin apa yang akan disampaikan. Sehingga tidak akan ada yang namanya vokal A, I, U, E, O-nya itu akan terbelit-belit di lidah teman-teman. Tapi teman-teman semuanya, hal-hal seperti itu adalah hal yang manusiawi. Kan tapi bisa dihindari dengan cara teman-teman ketika yang berbicara, ambil napas dulu, lalu keluarkan perlahan dari mulut. Nah, hal ini bisa teman-teman latih setiap hari. Dan juga ketika hal ini bisa dibiasakan, tentunya akan mengurangi beban teman-teman dalam hal berbicara. Dan tingkatkan keberanian. Dan yakinlah bahwa orang akan mendengar Anda. Satu hal, kebanyakan orang grogi itu karena merasa malu dilihatin oleh para penonton, oleh audiensnya. Saran saya, teman-teman ketika berbicara, tatap orangnya. Jangan tatap hal lainnya, tataplah matanya, tatap orangnya. Bahwa ketika teman-teman menatap mata orang tersebut, yang terjadi adalah mereka akan yakin bahwa teman-teman sedang melakukan interaksi. Nah, ketika hal itu terjadi, kita akan semangat dalam memberikan informasi dan rasa grogi pun akan hilang. Ini adalah contohnya, teman-teman semuanya. Lalu, pertanyaan kedua adalah bagaimana mengontrol emosi, teman-teman. Karena banyak sekali emosi yang muncul ketika kita sedang berbicara. Saking menggebu-gebunya, terkadang kita lupa emosi. Nah, oleh karena itu kita harus sesuaikan tinggi rendahnya suara. Kita juga harus bisa atur, teman-teman. Cara mengaturnya bagaimana? Itu adalah terkait topik apa yang sedang kita permasalahkan. Kalau misalnya sedang waktunya untuk berbicara agak keras, ya teman-teman silakan naikkan nadanya ataupun suara Anda. Tapi ketika memang suasananya sedang tidak berbicara hal yang krusial, hal-hal keras, tapi teman-teman bisa bicara dengan sebagaimana Anda lembut, sebagaimana mestinya, teman-teman. Ini hal yang sangat penting. Ini yang kedua, ya. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika Anda punya minat debat? Nah, Anda tidak tahu salurannya mau kemana.
Ya, dan apakah setiap orang itu bisa menjadi debaters? Saya katakan teman-teman, cara public speaking terbaik adalah ataupun keberanian berbicara hanya berada pada ranah debat. Saya katakan itu. Ketika Anda bisa berbicara di depan orang dengan berdebat, ya, debat ilmiah, otomatis kemampuan berbicara Anda pun akan bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya dulunya teman-teman, saya berbagi pengalaman. Ketika saya dulu SLTA, saya pertama kali berbicara depanmu 30 detik dan 45 detik itu suatu hal yang menurut saya hal yang lama. Ya, tapi sering berjalan waktu dengan saya mengikuti debat, dan ini awal titik balik saya menjadi orang yang bisa berbicara depan umum dengan baik. Dan tentunya tanpa dengan proses hafalan, tapi dengan proses memahami dan dengan ada persiapan-persiapan tentunya yang harus kita punya. Nah, kemudian teman-teman, setiap orang itu bisa menjadi seorang debaters. Siapapun bisa, minatnya ada. Tergantung saluran Anda mau kemana. Nah, kebetulan untuk di Provinsi Riau, karena saya berasal dari Riau teman-teman, nah kita punya di Pekanbaru itu Forum Debat Riau. Teman-teman bisa lihat di Instagram @forumdebatriau. Anda bisa bergabung di sana dan nanti kita akan latih Anda di sana. Dan juga ada beberapa sekolah yang betul-betul kita latih. Dan teman-teman semuanya, untuk kampus kita sudah banyak sekali kerjasama teman-teman dengan para mahasiswa ingin melahirkan sosok-sosok penerus debaters yang unggul dalam debat ilmiah, sehingga dalam hal berbicara mereka punya kompetensi yang luar biasa. Kompetensinya sangat indah dan sangat bisa kita akui dan sangat bisa untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian ketika punya minat debat, jangan pernah ditahan. Karena apa? Pertama, karena takut misalnya nanti kalau misalnya menang lomba, mau lomba lagi takut kalah, atau misalnya belum ikut lomba nanti takut kalah. Itu hal-hal yang harus dihindari. Setiap orang punya minat untuk mencoba dulu teman-teman. Mari coba dulu. Ketika teman-teman sudah berani mencoba, nanti akan lebih mudah. Dan ikutilah ataupun organisasi-organisasi yang ada di kampus, di sekolah, itu bisa menjadi sarana. Ya, itu bisa menjadi sarana bagi teman-teman agar bisa nantinya menjadi orang yang berprestasi di bidang debat. Karena dari debat Anda akan bisa public speaking yang baik. Karena saya juga lahir dari hal tersebut. Dari debat bisa public speaking teman-teman. Dan satu hal lagi, harus bertemu mentor yang tepat. Jangan hanya sekadar ikut-ikutan. Kalau teman-teman sekadar ikut-ikutan, ini yang berbahaya. Takutnya teman-teman tidak diarahkan dengan hal yang baik. Oleh karena itu emang pilihlah mentor yang bisa menjadikan teman-teman orang-orang yang berprestasi. Dan saya inginkan teman-teman harus menjadi orang yang lebih baik ketimbang mentor Anda. Karena itu mentor itu akan menjadi puas ketika Anda menjadi lebih hebat dari mereka. Oleh karena itu, ikutlah komunitas-komunitas yang ada. Kemudian pertanyaan terakhir itu adalah teman-teman, bagaimana kerangka teori dalam berdebat? Ya, kerangka teori berdebat itu, teman-teman, pertama, teman-teman harus punya data dulu. Saya sudah katakan pada video sebelumnya, harus punya data, lalu tulis poin argumen Anda, contohnya apa, lalu sampaikan. Lalu sanggah semua argumentasi lawan, bandingkan dengan argumentasi kalian. Mana yang lebih baik? Itu adalah kerangka dalam berdebat. Teorinya seperti itu teman-teman, sangat sederhana sekali. Bagaimana kita mampu matang argumentasi lawan dan bagaimana kita matang argumentasi kita dengan data yang ada. Tinggal bandingkan saja, yakinkan itu semua. Nah, itu adalah jawaban saya terkait pertanyaan subscriber kita, Dani Liza. Mudah-mudahan bisa terjawab teman-teman semuanya. Kalau ingin video ini kita berikan hal-hal yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, saya akan buatkan videonya terkait apa yang teman-teman sedang butuhkan, dan tentunya kita bisa berbagi inspirasi kepada orang-orang lain. Dan pengetahuan ini tidak hanya tinggal kepada kita, tapi kita menebar kepada semua orang. Dan ketika ada pengulangan kata merupakan suatu hal dalam public speaking, ada hal yang harus kita hindari teman-teman. Oleh karena itu, mari semuanya belajar ya. Pengulangan kata, kemudian vokal a, i, u, e, o yang banyak ya, a, e. Nah, hilangkan dengan rasa mengambil napas terlebih dahulu, lalu keluarkan perlahan, tenangkan diri Anda, yakinkan bahwa Anda bisa menyampaikan dengan baik. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan semua teman-teman, informasi terkait apapun itu, mari berikan di kolom komentar. Kita akan bagi ilmu pengetahuan kepada semua orang. Karena berbagi tidak akan pernah habis untuk kita, tapi justru akan menambah kembali apa yang ada dalam diri kita. Bersama kita bisa, mari sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.